Oke, selamat malam teman-teman yang berbahagia. Bahagia sekali hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Bukan satu kebetulan bahwa teman-teman hari ini kebetulan bisa hadir dan bersama-sama kita nanti akan menyimak materi singkat ya, pengenalan terhadap Solar Logos. Ya, kemudian nanti kita akan akhiri dengan meditasi bersama. Ya, aktivasi salah satunya adalah kode-kode bahasa cahaya dari surya. Ya, nanti kita akan bahas secara detail apa sih itu dan untuk apa fungsinya. Ya, welcome teman-teman yang sudah hadir ya. Ini terekam ya, jadi nanti bagi teman-teman yang mungkin telat itu bisa mengulangnya. Saya izin share dulu tentang Solar Logos. Oke. Solar Logos atau kesadaran agung matahari. Oke, di beberapa pertemuan sebelumnya mungkin kita sudah pernah berbicara mengenai planetary logos kita atau kesadaran agung yang menuntun evolusi kesadaran planet bumi ini atau planetary logos bumi, yaitu Sanat Kumara, Buddha, dan Lord Maitreya. Ya, mereka bertiga itu adalah planetary logosnya kita. Seperti itu. Namun hari ini kita akan bahas lagi Solar Logos, ya, kesadaran agung yang bertanggung jawab atas peningkatan kesadaran seluruh solar system kita, tata surya kita. Ya, oke. Nah, ini adalah salah satu bentukan foto halonya matahari ya. Kadang-kadang matahari itu ketika cahayanya masuk ke bumi dan kondisinya itu dingin, kemudian kepadatan udaranya itu berbeda, ya dari atas dan bawah itu berbeda, itu akan membentuk bias lingkaran. Nah, itu namanya halo. Ya. Orang zaman kuno, ya, terutama di Tiongkok, mereka menggunakan sistem pembuatan tulisan itu berdasarkan gambar atau piktograf, ya, menggunakan gambar. Jadi matahari itu disimbolkan satu lingkaran sebagai alam semesta, kemudian titik itu sebagai mataharinya itu. Dan dia itu adalah pusat dari alam semesta ini, yaitu zaman dulu, ya zaman kuno banget. Nah, kemudian baru evolusi jadi angka huruf itu ya, kanjinya re atau matahari. Seperti itu evolusi dari notasi matahari. Jadi satu lingkaran, satu titik dalam astronomi ya maupun astrologi itu dilambangkan sebagai matahari ya. Nah, kita juga pernah membahas kata Tuhan ya, membahas tentang Tuhan kita udah pernah bahas. Jadi teman-teman yang tidak terbiasa menggunakan kata Tuhan untuk yang lain-lain, boleh nyimak dulu tentang pembahasan kita tentang Tuhan. Ya, karena di dalam bahasa Inggris itu semuanya dipanggil God, ya, God ya, God. Ya, baik itu yang transcendental maupun yang personal. Ya, God of Sun itu ya Tuhan matahari. Ya. Tapi di Indonesia ya kadang-kadang penerjemahan kita karena pengaruh dari ya ajaran-ajaran yang mayoritas. Jadi ketika diserap ke bahasa Indonesia terjemahannya jadi dewa. Ya, seperti itu. Oke.
ini bisa juga dianggap sebagai ya Tuhan dari semesta kecil bumi kita lah, ya. Nah, zaman dahulu ya, ajaran-ajaran Abraham itu percaya bahwa bumi ini adalah pusat alam semesta dan benda-benda angkasa lainnya itu semua berputar mengelilingi bumi, ya, atau yang disebut sebagai geosentris, ya. Namun ternyata ketika manusia itu makin pintar, makin terbuka logikanya, kemudian semakin tercerahkan, ya rupanya ada yang berpendapat bahwa dunia ini kayaknya bulat deh, gitu. Kayaknya bulat gitu kan. Kemudian dia bukan pusatnya tata surya, matahari itu pas pusatnya tata surya, ya seperti itu. Nah, orang yang pertama mengemukakan ide-ide demikian itu ditentang habis oleh saat itu gereja yang berkuasa, ya, seperti itu. Ya, namun seiring waktu ternyata ada buktinya dan secara umum universal diakui bahwa matahari lah pusat dari tata surya kita dan planet-planet ini mengelilingi matahari. Nah, mungkin sampai hari ini pun ada teman-teman kita yang lain yang percaya bahwa bumi ini datar, ya. Kemudian matahari itu mengelilingi bumi. Ya, it's okay, nggak ada masalah untuk orang yang mau percaya seperti itu, ya, karena kita tidak bisa memaksakan orang untuk meningkatkan kesadarannya kalau dia belum saatnya, ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita tahu aja bahwa ada sistem seperti itu, ya. Dan matahari itu adalah bapak kosmik dari planet-planet yang ada, ya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, kemudian Pluto kan sempat dipecat dari planet, ya. Nah, tapi secara astrologi ya itu udah dimasukkan, ya. Nah, dan matahari sumber energi primer di bumi. Ya, segala sesuatu yang hidup di atas bumi ini butuh energi dari matahari. Ya, kita makan sayur semuanya, ya, semuanya tumbuh berdasarkan energi dari matahari, ya. Baik kita yang herbivore ataupun yang carnivore, ya, atau omnivore, ya semuanya butuh makanan yang semuanya hasil dari energi matahari yang terkonversi, seperti itu. Kalau saja matahari itu berhenti bersinar selama misalnya 2 hari saja, seluruh kehidupan di planet bumi itu habis, ya. Artinya suhu planet bumi itu akan turun sangat drastis, ya, semua membeku, tidak ada kehidupan yang bisa tumbuh, ya. Nah, ini adalah sumber energi primer di bumi. Dan sebenarnya matahari itu bersinar 24 jam, ya. Cuma saat ini ketika bumi kita berputar bagian khatulistiwa, ya, kita punya Asia lah sedang membelakangi matahari, ya sini malam, ya sebelah lainnya ya di Amerika sana itu pagi, ya Eropa sana pagi, ya siang hari, seperti itu, ya. Artinya dia tetap ada di sana. Jadi sebenarnya ketika kita punya kesadaran itu naik di level multidimensi, ya kapan saja kita bisa mengakses energi dari matahari, seperti itu, ya, karena ruang dan waktu tidak lagi membatasi kita, seperti itu, ya. Dan sebenarnya matahari juga adalah inspirasi sepanjang masa dari semua peradaban, ya. Ini dari mana kita lihat penanggalan kita itu terinspirasi dari matahari, ya. Orang-orang bijak zaman dahulu kala mengamati perubahan langit dan perubahan bumi. Nah, kemudian mereka berhasil memperhitungkan, ya, bahwa
bumi ini ada siklusnya, ya, ada siklusnya, ya, pagi dan malam. Kemudian tidak sesederhana itu, ada 4 musim yang senantiasa berulang seperti itu. Nah, ini adalah dari pengamatan orang-orang bijak zaman dahulu yang cukup sensitif dengan rasa seperti itu. Yang mereka yang tersambung secara rasa dengan dimensi-dimensi yang lebih tinggi seperti itu. Maka mereka bisa mengeluarkan banyak sekali ya penanggalan-penanggalan, ya. Ada siklus tahun 365, ya sebenarnya nggak pas sampai 365 seperempat hari seperti itu, ya. Kemudian siklus bulan ada 13 bulan seperti itu, ya. Orang-orang zaman dulu mengamati itu, ya, dan ini memberi satu inspirasi di peradaban dari zaman dulu sampai sekarang, ya, seperti itu. Nah, ini juga yang mempengaruhi seluruh sistem di bumi kita. Pagi hari kita beraktivitas, ya, energi maskulin dari matahari menginspirasi kita untuk bergerak, ya, untuk berkarya. Ketika malam hari tiba, ketika matahari terbenam, manusia itu istirahat, ya. Tetapi kan perkembangan zaman membuat orang hari-hari demikian itu malam hari masih terang, ya, sangat berbeda dengan misalnya 60 tahun 70 tahun yang lalu. 60 70 tahun yang lalu, ya, begitu matahari tenggelam, ya, orang-orang itu udah masuk rumah, udah istirahat, ya. Makanya zaman dulu itu banyak anak, ya, seperti itu, karena tidak ada hiburan lainnya seperti itu. Nah, tapi zaman sekarang, ya, jam 12, jam 1 pun orang masih banyak, ya, ada yang masih berkegiatan seperti itu, ya. Ada yang tengah malam masih scroll, ya, TikTok, IG, kemudian Facebook, kemudian WA, ya, masih jalan terus seperti itu. Ya, ini membuat satu ketidakseimbangan hormonal pada tubuh manusia. Jadi kenapa manusia sekarang banyak yang menderita penyakit yang aneh-aneh seperti itu, karena ketidakseimbangan, ya, ketidakseimbangan seluruh sistem kita, ya, terhadap sistem alami tubuh kita sendiri. Ya, bagaimanapun kita tidak bisa melawan perkembangan zaman, ya, tapi bagaimana kita mengupgrade diri kita, ya, beradaptasi dengan zaman seperti itu. Oke, nah ini yang kita lakukan. Nah, peradaban-peradaban kuno dunia, ya, misalnya Mesopotamia itu yang paling awal, yang dimana cerita-cerita mengenai bangsa-bangsa yang turun dari langit itu, ya, Mesopotamia, bangsa Sumeria, yaitu mereka juga punya dewa-dewa yang terafiliasi ke matahari, ya, Marduk, ya, di Mesopotamia. Kemudian di Mesir kuno itu ada Amun-Ra, yaitu juga dewa matahari. Ya, kemudian di India kuno itu juga ada Surya, ya, dewa Surya. Ya, kemudian Cina itu ada Taiyang Xinjun, ya, matahari. Kemudian di Peru, ya, Inka, mereka ada dewa yang namanya Inti, ya. Yang utama, ya, yang disebut sebagai dewa-dewa utama di Mesir kuno itu lebih menekankan ke dewa utama itu Ra, ya, artinya dia kiblatnya ke solar logos, ya, ke matahari. Sama juga halnya di Peru, ya, dia punya dewa utama itu adalah dewa matahari. Ya, sementara di Mesopotamia, di India kuno, mereka bukan yang pertama, mereka bukan yang utama. Di China sendiri juga Taiyang Xinjun itu bukan dewa utama, ya, bukan yang utama seperti itu, ya. Di Jepang, ya, ada
dewa matahari juga dianggap sebagai dewa utama. Ya, dan banyak lagi peradaban-peradaban besar dan peradaban-peradaban kecil di seluruh dunia ada legenda mengenai matahari. Ya, mereka menggambarkan matahari sebagai satu figur yang maskulin, ya, umumnya seperti itu. Ya, kita lihat. Nah, ini yang Mesopotamia, Marduk, ya, bagian dari para Anunnaki yang turun dari langit sana. Ya, ini sebenarnya ada kaitannya dengan ajaran-ajaran yang Abrahamik, ya, disinyalir ada kaitannya dengan bangsa Mesopotamia itu, ya, lembah Sungai Idris dan Sungai Eufrat seperti itu. Nah, teman-teman bagi yang suka dengan pengetahuan, ya, boleh mencari tahu lebih banyak tentang peradaban yang paling awal itu, ya, Mesopotamia. Nah, kemudian di Egypt kuno, ya, ini Dewa Ra, ya, seperti itu, dan dia dewa utama di Mesir, ya. Mesir punya teknologi dan spiritualitas yang luar biasa, ya. Bentangan budayanya itu 3.000 tahunan, ya. Jadi sebagian besar kita pernah lahir di sini, ya, di era-era Mesir, ya. Salah satu past life kita, ya, pasti ada di sana karena dia membentang cukup lama. Ya, kemudian ini di India, ya, Dewa Surya. Nah, ini di bagian China, dia bukan dewa utama, tapi juga tidak terlalu terkenal, ya, di China, ya. Ya. Nah, ini di bagian Peru sana. Ya, jadi memang orang-orang di Peru itu secara simbolis dia udah menggambarkan bahwa ada gelombang dari matahari itu, ya, frekuensi. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa orang-orang zaman dulu itu udah menangkap esensi dari matahari itu, ada frekuensinya. Ya, jadi digambarkan ada tali-tali yang berbentuk zigzag itu, seperti itu, frekuensi. Nah, kalau kita akan melihat lebih ke kesadaran agungnya, ya, based on Yunani, ya, ada Apollo atau juga Helios atau Surya atau Ra, ya, whatever its name, ya, apapun namanya tidak ada masalah. Yang jelas adalah ada satu kesadaran agung, ya, yang menaungi satu sistem tata surya kita, ya. Nah, yang hari ini akan kita akses bersama kesadaran ini, ya, surya. Nah, sebenarnya di dalam Buddhisme juga mengenal ada Vairocana Buddha. Ya, tentu saja orang-orang dari Buddhisme aliran Theravada tidak akan pernah tahu yang namanya Vairocana Buddha. Ya, karena munculnya Vairocana Buddha ini adalah setelahnya, ya, karena banyak murid-murid Buddhis yang kemudian mereka melakukan kultivasi tingkat tinggi, mereka bisa mengencounter, ya, artinya kesadaran mereka itu bisa ngelink ke dimensi-dimensi yang jauh lebih atas, dan mereka bisa terhubung dengan sosok-sosok agung seperti itu, ya, kesadaran-kesadaran agung itu, ya, makanya disebut Buddha Universe, ya, ya, Vairocana Buddha, Tar Lurai. Nah, kemudian zaman baru, ya, era-era baru, kita lebih dikenalkan dengan sistem channeling ke atas sana. Ya, sebenarnya zaman dulu juga sudah banyak yang melakukan channeling, makanya keluar banyak sekali nama-nama Buddha yang sebelumnya
tidak ada di teks Theravada awal seperti itu. Ya, teks belakangan yang baru masuk. Ya, itu semua sebagian besar hasil channeling. Ya, oke. Akhirnya ini yang berkembang ya adalah tentang Helios dan Vesta. Ya, matahari agung, kesadaran matahari agung. Ya, Helios dan Vesta. Dia dan twin flame-nya lah, solar logos. Nah, matahari itu melambangkan kasih yang tidak berkesudahan. Dia senantiasa ada. Ya bahkan lagu-lagu kita zaman dulu ya, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ya, jadi surya itu digambarkan dengan begitu, ya, kasih yang tidak berkesudahan dari sang sumber kehidupan. Ya, jadi dia juga melambangkan satu kekuatan maskulin, kekuatan keceriaan dan vitalitas, esensi dari energi cahaya keemasan, kehangatan dan daya hidup. Ya. Nah, secara esensi itu bisa sama, walaupun pada manifestasinya itu akan masuk ke matriks masing-masing orang, itu akan berbeda. Ya, orang-orang Jepang itu akan melihat dengan sesuai budayanya. Ya, orang-orang yang matriksnya Buddhis mungkin akan melihat solar logos dengan penampilan yang berbeda. Ya, kemarin ada yang begitu lihat poster kita, dia melihat bapak-bapak dengan berkumis, ya, itu surya, ya, seperti itu, ya, sesuai apa namanya, sesuai matriks dominannya masing-masing, ya. Nah, ini bisa berbeda-beda pada tiap orang, tapi esensinya tetap sama, ya, kesadaran agung dari matahari, seperti itu, bapak kosmik dari bumi kita, ya. Nah, hari ini apa yang akan kita lakukan? Kita akan lakukan inisiasi dalam energi matahari, kesadaran matahari. Ya. Oh ya, ada satu lagi intermezzo, ya. Di Chungko sendiri, zaman dahulu kala ada legenda, ya, legenda tentu saja. Howi dan 10 matahari, ya, zaman dulu konon ada 10 matahari, kemudian 9-nya ditembak, ya. Itulah yang kemudian kitab 9 matahari terinspirasi, ya, tapi ini tidak ada kaitan dengan kita, ya, yang kemarin dibahas teman-teman di grup, ya, kitab 9 matahari, Ciu Yang Cengcing, ya, tapi itu tidak ada kaitannya dengan hari ini pembahasan, tapi kalau Anda mau kembangkan jadi ilmu baru, ya silakan, ya. Oke, hari ini akan kita lakukan itu inisiasi energi matahari, ya, termasuk kode-kode simbol suci matahari, yaitu etheric, ya, energi murni dari matahari, dan kesadaran agung dari matahari yang akan kita install di tubuh kita, ya, seperti itu, ya. Tentu saja ini adalah bagi yang sudah siap, wadahnya siap, ya. Karena mereka yang di atas pun akan menseleksi teman-teman. Ya, saya hanya fasilitator di sini, ya, disuruh lakukan, ya lakukan. Seperti itu. Jadi baik yang kali ini ternyata dikasih izin untuk masuk ke YouTube. Mana tahu ada teman-teman lain yang saat ini wadahnya belum cukup, ya, ke depan beberapa bulan ke depan mungkin udah oke, udah pas waktunya boleh akses lagi lewat YouTube-nya, itu bisa seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, yang akan kita lakukan itu adalah visualisasi, ya. Teman-teman mesti tahu tentang solar plexus. Kenapa dia disebut solar plexus? Solar itu adalah cahaya, ya, solar logos, ya. Oke, solar itu ada matahari, ya, solar logos, solar itu matahari. Ya, solar plexus ini
ya di tubuh kita itu mewakili organ-organ pencernaan kita, ya di sini. Ya posisinya di sana. Nanti kita ada sesi visualisasi, ya tempatkan di sana. Ya setelah dia masuk ke solar plexus, dia akan nanti berdiam di tancien bawah. Ya tancien bawah itu kira-kira 2 jari di bawah pusar, bagian dalam tengah-tengah. Ya ini buat teman-teman supaya gampang visualisasi aja. Jadi nanti kita akan visualisasikan bersama untuk turun masuk solar plexus dulu. Dia akan membersihkan organ-organ pencernaan teman-teman, terutama yang sering masalah di lambung, kemudian masalah di pankreas, masalah di liver, masalah di pokoknya semua jenis pencernaan lah. Ya semoga bisa dibereskan sekalian. Ya dan biarkan energi kesadaran dari sang surya terinstall baik di tantiennya kita. Ya itu nanti jadi pusat energi kita. Nanti rasakan sendiri ekspansi dari energi daya hidup masing-masing ya. Oke, itu yang kita lakukan. Ada pertanyaan? Silakan. Pembabarannya selesai. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, jika tidak ada bertanya, teman-teman boleh siapkan air ya. Lepas meditasi paling enak minum air. Oke, saya izin untuk bikin ini ya, background sound. Kita akan meditasi bersama. Background sound ini. Oke, silakan duduk dalam posisi yang paling nyaman. Relaksasi. Bernafas pelan dan mendalam. Tarik nafas pelan-pelan dan mendalam. Lepaskan pelan-pelan sambil melepaskan semua beban-beban. Masuk dalam relaksasi dan kepasrahan. Aku menarik nafas dalam cahaya cinta kasih semesta. Aku lepaskan nafas beserta semua beban-beban. Relax. Lepaskan ketegangan di badan maupun kaki. Aku menarik nafas dalam cinta kasih paling murni. Lepaskan pelan-pelan. Aku melupakan semua kegelisahanku. Aku menarik nafas dalam sukacita dan damai. Sedalam lepaskan pelan-pelan.
melepaskan semua penderitaan tersenyumlah dan rasakan diri Anda begitu berharga, begitu dicintai tanpa syarat. Hadir seutuhnya saat ini di sini. Seluruh dimensi kesadaran 10 penjuru alam semesta sekarang hadir. Aku menyatu dengan sang sadar, the mighty and presence. Aku menyatu dengan esensi sejati monanya. Aku menyatu dengan sang sumber dan kehidupan. Aku terhubung dengan baik pada hierarki ilahi, pada guru aku, penuntun evolusi kesadaran. Secara kolektif, kita dengan rendah hati meminta Archangel Michael untuk menurunkan pilar cahaya perlindungan untuk kita semua. Kita mengundang planetary logos kita sebagai saksi dan para penjaga cahaya suci dari sang sumber ikut hadir. Para malaikat agung dan para Elohim. Hari ini pemeran utama adalah solar logos kita, Helios dan Vesta, yang akan memberikan kita inisiasi kesadaran matahari. Dengan tersenyum dan hati yang penuh rasa syukur, mari kita invokasikan. Aku sebutkan nama masing-masing atas izin dari sang sumber kehidupan. Dengan sadar meminta untuk aktivasi dan inisiasi energi kesadaran matahari agung pada 4 sistem tubuh keberadaan, meliputi tubuh energi, tubuh mental emosional, tubuh fisik, dan tubuh kesadaran. Aku menerima kode bahasa cahaya suci matahari untuk aktivasi DNA aku, sehingga cahaya surya tidak akan pernah merusak tubuhku lagi. Sejak saat ini, cahaya matahari akan selalu memberikan energi yang baik bagi tubuhku dan mentalku.
prosesi akan mulai. Silakan satukan telapak tangan. Kemudian menghadap ke atas. Seolah-olah kita menerima energi dari matahari berwarna keemasan, bola yang berwarna keemasan dari matahari agung turun pelan-pelan memasuki cakra mahkota kita, berada di cakra mahkota kita, mengaktifkan, memurnikan, membersihkan, dan memperkuat cakra mahkota kita, dan biarkan dia turun menuju cakra mata ketiga kita, membersihkan seluruh jalur energi mata ketiga, mengaktifkan yang membersihkan, memperkuat daya, dan biarkan dia turun ke cakra tenggorokan kita, membersihkan, memurnikan, aktivasi dalam cahaya keemasan matahari. Biarkan suara kita memberikan kehangatan dan cinta penuh kebijaksanaan. Baiklah, biarkan energi ini turun ke cakra hati kita. Rasakan kehangatan di cakra hati kita, dan biarkan dia memurnikan energi di cakra hati. Mengaktifasikan kesadaran kosmos matahari. Baik sekali. Mari kita letakkan di solar plexus, tempat seharusnya energi kesadaran matahari berada, di bagian perut. Baik sekali. Biarlah energi bekerja di sana, mentransformasikan energi-energi yang tidak selaras, memperbaiki sistem pencernaan kita di lambung, di pankreas, di liver, di empedu, usus 12 jari, usus besar, usus kecil, tulang lumbar kita, biarkan energi yang bekerja. Biarkan kode-kode cahaya suci dari matahari install dengan baik. Kemudian biarlah dia mengendap di pusat transien kita, pusat energi, menyatu dengan kesadaran melebur dengan kesadaran kosmik energi dari matahari agung. Rasakan ekspansi energi maskulin. Biarkan proses sinkronisasi ini terjadi. Biarkan aktivasi DNA kita berlangsung. Biarlah inti kesadaran agung matahari melebur
Aku menerima kode-kode bahasa cahaya dari kesadaran agung matahari untuk aktivasi seluruh DNA, sehingga cahaya matahari tidak akan pernah merusak tubuh. Sejak saat ini, cahaya matahari akan selalu memberikan energi dan kebaikan bagi tubuh, baik secara fisik maupun mental. Tersebut. Ucapkan terima kasih yang mendalam kepada Maha Semesta, Sang Sumber. Terima kasih yang mendalam kepada solar logos kita. Terima kasih kepada planetari logos kita, para archangel, para Elohim, dan seluruh jajaran guru agung dan malaikat yang hadir pada malam hari ini. Juga kepada semua teman-teman yang hari ini berkesempatan hadir dan menerima inisiasi. Terima kasih. Terima kasih. Oke, meditasi berakhir. Silakan ada teman-teman yang mau sharing ya sambil minum ya. Ada muntah nggak? Kok saya mau tanya, itu gunanya untuk apa ya Kak, inisiasi tadi? Dan cara menggunakannya bagaimana ya Kak? Oke. Terima kasih. Tadi kita adakan lebih ke install kesadaran agung matahari. Ya, sesungguhnya itu kan sumber dari energi kehidupan di bumi. Ya, kita juga ada aktivasi kode-kode cahaya, ya, aktivasi di DNA kita. Artinya setelah ini semoga kita ketika kena cahaya matahari itu tidak akan merusak DNA kita lagi. Ya, DNA kita akan lebih friendly lah dengan cahaya matahari. Ya, sel-sel tubuh kita itu akan lebih friendly dengan cahaya matahari. Ya, itu yang fungsi yang paling utama yang perlu kita tangkap dulu. Ya, selanjutnya mungkin ketika teman-teman ada waktu senggang, ya ketika senggang boleh duduk menikmati cahaya matahari dengan hati yang niatkan bahwa saya menerima energi dari sang sumber kehidupan melalui cahaya matahari. Seperti itu. Ketika kita mengkondisikan pikiran demikian, tubuh kita itu masuk dalam metode menerima energi. Seperti itu. Yang menyerap energi yang baik saja. Seperti itu. Ya, itu sih fungsinya. Berapa lama kok? Senyaman kita. Ya. Seminggu berapa kali? Senyaman kita. Sangat bebas. Saya pernah dengar kok, katanya nggak boleh sering-sering dan nggak boleh lama. Nanti justru bisa parah gitu. Atau misalnya kena kanker atau apa gitu. Enggak.
Karena kita tadi aktivasi simbol cahaya itu ya untuk itu. Oh, Supaya sel kita itu tidak resistensi dengan cahaya matahari. oke. Makasih, Kak. Ya. Oke, Suket silakan. Halo, selamat malam, Bang. Malam Jogja. Ya, yuk. Ini kok waktu meditasi baru mulai awal itu udah ini. Perut rasanya diaduk-aduk rasanya kok. Ke kiri ke kanan, masuk ke dalam. Memang rasanya ini ya di pusar 2 jari. Itu kerasa banget diaduk-aduk. Ya kok. Seru. Nah itulah aktivasi dari energi solar. Ya, kalau terinstall dengan baik, udah menyatu dengan tubuh kita, energi kita tuh pancarannya jauh, ya, sangat jauh. Sempat muntah nggak? Nggak sampai kok, nggak sampai muntah. Ya nggak apa-apa. Nanti paling proses sinkronisasi ya bisa beberapa hari. Oke. Iya, Pak. Terima kasih. Thank you sharingnya. Oke, setelah ini silakan Susanti. Ya, malam Kak Heng. Malam. Tadi saya rasanya lihat cahayanya itu bukan kuning, tapi campur-campur ya Kak ya. Jadi ada ungu, ada biru, ada merah, itu semua campur-campur. Terus habis itu pas sampai di cakra hati tadi saya ada rasa hangatnya. Terus pas sampai di solar plexus itu juga lebih merasa banyak detak ya, kok saya rasanya detak jantungnya cepet ya, tapi kok rasanya di perut ya. Itu wajar ya kok ya? Wajar ya. Dan detaknya tuh lumayan cepet ya. Mungkin lagi proses ya kali ya kok ya? Sinkronisasi. Oke. Ya terus habis itu ada berapa kali sendawa, itu aja sih. Ya, pembersihan. Ya, thank you kok. Oke, sama-sama. Silakan Ayu. Oke, makasih kok. Jadi waktu pada saat aku tadi ikut meditasi dan tadi sempat ada aktivitas kegiatan. Nah, dan aku ngerasain di bagian bawah pusar itu rasanya enak banget. Nah, kebetulan juga hari ini aku lagi sedang period dan itu berpengaruh nggak nanti kalau kita tuh period dibersihkan hal-hal yang misalnya membuat kita tuh nggak nyaman di perut gitu loh. Ya bisa. Oke. Ya. Oke, thank you sharingnya. Bentar, sekarang kita baca dulu yang diketik dari atas. Bentar. Oh iya, ada yang keringat banget. Oke. Satu yang masuk di room ini dari Henny, terima kasih, rasanya di punggung hangat. Oke, bagus. Ada yang keringatan, kemudian teras berdenyut ya, pas masuk di solar plexus rasa agak mual. Nah, di solar plexus agak mual itu sebenarnya boleh nanti kau boleh ulang lagi meditasi seperti ini. Dia dibersihkan sekalian ya, karena biasanya kalau ada endapan di sana dia pasti akan dikeluarin seperti itu ya. Oke, merasa hangat seluruh tubuh kayak disayang hangat matahari, bagus ya. Memang solar plexus solar logos kita sangat sayang sama kita. Oke, Sali Fatima itu sampai ke matahari itu ya. Sebenarnya matahari itu banyak kehidupan di dalamnya. Cuman ya saat ini teknologi manusia belum bisa jangkau itu sih.
solar plexus berkedut saat menyatukan tangan terasa hangat dan di bawah pusat terasa kram ya, energinya hangat. Oke, itu aktivasinya berjalan dengan baik ya. Oke, mirip Kak Suket diaduk-aduk ya, ada juga ya yang aduk-aduk. Rasanya nyaman, pas cakra tenggorokan langsung batuk-batuk. Nah, ini memang ketika cahaya matahari lewat ya, dia akan membersihkan sekaligus. Awal badan hangat, terus sampai perut rasanya kayak dikocok-kocok, bergetar perutnya ke kanan kiri, ada kayak ada baby lagi nonjok-nonjok atau tendang-tendang perut. Ya, boleh cleansing lagi pakai energi matahari yang sama ya. Nah, ini kan ada kerekam, jadi memang diizinkan untuk naik YouTube ya, nanti kita akan postnya. Oke, di bawah perut kayak berdenyut-denyut hangat. Oke, bagus. Tadi capek banget habis meditasi tuh kayak badan punya capek hilang lihat saja. Ya, energi matahari itu ya, apa ya, solar cell ya. Jadi dia memang energi maskulin ya, penuh. Agung, pastikan kok saya mulainya setelah di pertengahan meditasi, apakah saya dapat aktivasi dengan sempurna? Ya, nanti kalau misalnya merasa ragu bisa akses di YouTube-nya ya. Ya paling besok atau lusa baru saya naikkan. Oke. Tadi pas di tenggorokan seperti ada yang mengganjal, tapi pas di perut terasa nyaman dan lapang. Seperti ada energi berputar di perut, tapi lembut. Oke. Terangnya banget, tapi enggak yakin ya kok. Ya memang terang matahari kok. Oke, rata-rata ini ya. Berasa yang penting adalah aktivasi DNA-nya kita teraktivasi dengan kode dari bahasa sucinya matahari. Itu kenapa ya ketika DNA tubuh kita, sel tubuh kita itu teraktivasi dengan kode cahaya matahari, kita berada di bawah sinar matahari, itu kita akan aman. Seperti itu. Ya, karena sel kita itu udah dianggap teman ya. Sel kita akan menganggap cahaya matahari itu teman, seperti itu ya. Oke, waktu mulai pangkal paha kiri nyambung ke pinggul kayak ketarik, cuman kiri aja, lalu tangan pas diangkat ke atas kayak aliran listrik. Benar-benar semua solar plexus nyaman, hangat, di bawah pusat berdenyut tapi nyaman. Pas lagi berdenyut ini crown kayaknya penuh, teras kayak lihat banyak visual, mostly nyaman dan aman. Oke. Nah, pas kalau yang sebut kode cahaya, terasnya kayak lihat banyak visual. Oke. Ya, seperti itu. Ya, memang banyak kode cahaya. Ya, saya tidak bisa lihat, saya hanya download itu. Kemarin tiba-tiba kemarin pagi ya. Kemarin pagi itu begitu bangun, kita meditasi sebentar, disuruh kasih inisiasi. Seperti itu. Ya, ini juga akhirnya kita cross check ke teman, dan benar. Seperti itu. Nah, maka hari ini kita lakukan ya. Jadi semoga bermanfaat aja. Oke, yes. Sekarang setelah terinstall dengan kode bahasa cahayanya matahari, ya kita tidak terlalu takut matahari. Ya, matahari itu teman, ya teman, seperti itu. Ya, sel kita juga semoga aktivasi DNA-nya berjalan dengan baik. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Cahaya kuning apa salah satu cahaya cinta kasih? Kok saya menyatu pas lewat jantungku? Ya,
cahaya kuning keemasan ini adalah salah satu cahaya suci yang sebenarnya default kita ada pink, emas, nanti ada biru. Ya, mungkin bulan depan kita akan bahas tentang kematian. Kemudian kita akan bahas tentang beberapa topik yang agak sensitif ya bulan depan. Ya, tunggu aja tanggal mainnya, tunggu downloadnya dulu. Oke, pas jam 10 ya. Mediasi siang atau malam. Boleh ya, senyaman kita ya. Silakan mau ngobrol juga boleh. Halo, selamat malam Koheng. Iya, mau make sure aja. Jadi bagusnya meditasinya pas pagi, siang, atau maksudnya pas ada matahari, atau boleh pas malam hari kok? Sebenarnya agak bebas ya, terutama ketika kita udah secara kesadaran mengerti bahwa matahari itu tetap ada dimanapun kapanpun, seperti itu. Tapi ya kadang-kadang kita kan manusia yang masih dimensi ketiga, kadang-kadang ya di bawah sinar matahari itu akan lebih nyaman. Ya karena tubuh kita tubuh dimensi ketiga. Seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya untuk meditasi kapan dan dimanapun sebenarnya bisa. Cuman lebih nyaman karena tubuh kita dimensi ketiga, di bawah matahari akan lebih enak. Boleh sering-sering atau gimana kok? Ya senyaman kita, selama kita merasa nyaman. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih kok. Sama-sama. Oke, Budi Kurniawan, bagus ya. Cahaya kuning menyatu dengan cahaya pink pas dilewati cakra jantung. Itu bagus. Artinya aktivasinya udah 2, tinggal 1 lagi itu cahaya biru. Ya, itu 3 cahaya yang memang secara default dimiliki manusia. Ya. Oke, waktu udah berakhir. Ya. Ya nanti kita akan bahas di bulan depan. Ya tentang cahaya biru. Oke, thank you all. Jumpa lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Semoga semua makin bertumbuh. Ya, thank you all. Thank you, Ko. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Makasih kok.